Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh telah aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian aku kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Pemirsa yang dirahmati Allah, manusia adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena Allah ciptakan manusia dalam bentuknya yang sebaik-baiknya, dilengkapi pula oleh Allah dengan akal dan hawa nafsunya. Maka dari itulah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di permukaan bumi ini untuk mengelola alam seisinya, yang tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman adalah anugerah dari Allah yang berupa nikmat wahbi, yang artinya anugerah secara langsung dari Allah. Sementara amal soleh ini adalah merupakan nikmat kasbi, artinya nikmat yang harus diusahakan. Jadi dengan dasar iman yang telah diberikan oleh Allah, dengan modal dasar iman yang telah diberikan oleh Allah, ketika manusia bisa berbuat amal soleh untuk beribadah kepada Allah, maka disinilah manusia akan mencapai tingkatan kesempurnaannya. Karena dia akan hidup bahagia di dunia dan di akhiratnya pun nanti akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, selamat dari api neraka. Untuk melakukan amal soleh, kita tidak mudah begitu saja, karena kita dihadapkan dengan musuh yang selalu menghalang-halangi kita untuk bisa berbuat amal soleh. Dialah musuh kita bersama, musuh umat Islam, musuh anak Adam, adalah syaitan alaihimul la'nah. Sebagaimana Allah Ta'ala sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh untuk kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan mengajak temannya untuk bersama-sama menjadi penghuni neraka sa'ir. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kepada umat manusia sejak sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa, sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman,
diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar supaya kalian semua bertakwa kepada Allah. Jadi tujuan kita berpuasa di sini adalah qahru aduwillah. Al-muradu bis-shaum qahru aduwillah. Yang dimaksudkan dengan berpuasa di sini adalah sebenarnya memerangi musuh Allah. Fa inna wasilata syaitani bisyahawati. Karena di dalam menggoda manusia, syaitan menggunakan lantaran dengan syahwat. Innama taqawwas syahawatu bil akli wasyurbi. Sedangkan syahwat ini akan menjadi kuat manakala memperbanyak makan dan minum. Fala yustafadu minas shaumi qahru adubillahi ta'ala wa kasras syahawati illa bitadlilin nafsi. Puasa kita tidak akan membawa faedah bisa memerangi musuh Allah kecuali dengan harus menekan kemauan daripada nafsu, di mana nafsu itu adalah selalu mengajak manusia untuk berbuat kejelekan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, pada saat Allah Ta'ala menciptakan akal, Allah Ta'ala memanggil akal, ya aklu, hai akal, aqbil, menghadaplah, fa'aqbalah, akal pun menghadap kepada Allah. Ya aklu adbir, wahai akal, mungkurlah, fa'adbarah, maka spontan akal pun juga memungkur. Allah Ta'ala berfirman, man anta wa man ana, akal spontan menjawab, ana abduka dhaif wa anta rabbi, saya adalah hambamu yang lemah, engkau adalah Tuhanku. Kemudian Allah berfirman, ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azzu minka, wahai akal, aku tidak pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kamu. Akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia menyebabkan manusia menjadi makhluk yang lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Sementara itu Allah juga menganugerahkan nafsu kepada manusia. Ketika Allah menciptakan nafsu, Allah memanggil nafsu, ya nafsu aqbili, wahai nafsu menghadaplah. Nafsu diam saja. Kemudian Allah bertanya, ya nafsu man anta wa man ana. Nafsu menjawab, ana anta. Kemudian Allah Ta'ala perintah kepada malaikat untuk membawa nafsu ke dalam api neraka Jahannam. Setelah nafsu berada dalam neraka Jahannam selama 100 tahun, dikeluarkanlah nafsu dari api neraka, dihaturkannya kembali kepada Allah. Allah memanggil pula nafsu, ya nafsu aqbili, menghadaplah. Nafsu tetap saja tidak mau menghadap. Begitu juga ketika ditanya man anta wa man ana, nafsu pun juga tetap menjawab ana, anta. Maka lalu kemudian Allah perintahkan kepada malaikat agar nafsu dibawa ke dalam api neraka Jahannam untuk kesekian kalinya dengan tidak memberikannya makanan selama 100 tahun. Setelah nafsu ada dalam neraka Jahannam tanpa makan, tanpa minum selama 100 tahun lamanya, maka lalu nafsu dikeluarkanlah dari api neraka, dihaturkannya kembali kepada Allah. Ketika itu Allah Ta'ala dawuh kepada nafsu, ya nafsu aqbili, maka nafsu menghadap kepada Allah dan nafsu mengakui bahwasanya anta rabbi wa ana abduka dhaif. Maka dari itu, sejak itulah Allah Ta'ala perintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Kita sebagai umat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan anugerah oleh Allah dengan bulan suci Ramadan,
bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, adalah suatu kesempatan yang sangat baik bagi kita. Karena tidak ada umat lainnya yang diberikan Ramadan kecuali umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kita kepada Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.